Halo sahabat BK, selamat datang di podcast BK Bincang Kekinian. Peer Collaborators akan menyajikan informasi-informasi menarik seputar kebekaan dan menemani kalian berbagi cerita yang pastinya related dengan kehidupan sehari-hari kita. Healing with hearing, healing with us. Halo Kak Minhat, apa kabar nih? Halo juga Kak Humaira, Alhamdulillah kabar baik dan kabar sehat juga nih Kak. Kalau Kak Humaira sendiri bagaimana nih kabarnya? Tapi kalau dilihat-lihat dari raut wajahnya nih Kak, sepertinya bahagia banget. Bisa aja nih Kak Minhat. Iya dong, harus bahagia. Kita kan dipilih untuk menemani sahabat BK di podcast Bincang Kekinian yang akan tayang perdana loh Kak Minhat. Ya, betul sekali. Jadi kita akan sharing-sharing sambil bincang-bincang nih Kak, sesuai dengan tema podcast kita kali ini, PDKT bareng Kampus VIP. Wah, PDKT nih. Jadi bulan ini bulan-bulan throwback ya Kak? Ya, betul sekali juga ya Kak. Jadi gak terasa ya, kita juga pernah melewati awal-awal kenalan sebagai mahasiswa baru, awal kenalan dengan Kampus VIP. Seru juga nih pembahasannya. Jadi boleh cerita nih Kak Minhat, awal-awal jadi mahasiswa baru pasti suasananya kan berbeda dari suasana di sekolah dulu. Ya, betul Kak. Jadi kalau dari saya pribadi nih Kak, waktu awal SMA dulu itu kan saya masih mudah mencari teman nih Kak. Nah, sedangkan waktu kuliah itu bisa dibilang ya lumayan susah sih berbaur dengan teman-teman baru. Nah, kalau ceritanya pengalamannya seperti ini. Jadi waktu masa SMA dulu itu kan kita janjian dengan teman-teman atau barengan masuk sekolah impian. Jadi kita bisa barengan ya, masih ada teman. Nah, sedangkan di dunia perkuliahan itu pas saya jadi mahasiswa, saya lumayan sulit bergaul nih dengan teman-teman. Ya, bisa dibilang karena kita ketahui teman-teman mahasiswa itu dari berbagai daerah. Jadi poinnya di situ sih Kak, suasana yang paling berbedanya. Ya benar sekali nih Kak. Jadi lebih kepada adaptasi di lingkungan yang baru ya Kak. Tapi kalau saya sendiri cerita Kak Minhat relate nih dengan cerita saya juga. Tapi ini menjadi tantangan bagi saya bagaimana saya dapat memposisikan diri di lingkup pertemanan yang baru. Nah untuk itu saya jadikan teman itu sebagai support system setelah keluarga nikah, yang mana dia teman-teman saya itu yang mendukung dan menguatkan saya baik itu dalam hal akademik maupun non akademik. Tapi begitupun saya sebaliknya, saya juga harus mendukung dan menguatkan mereka. Begitu Kak. Aduh, jadi terbawa suasana nih sama flashbacknya Kak Humairah. Ya, betul sekali Kak. Jadi mungkin sekarang kita nggak canggung-canggungan lagi ya Kak dengan lingkungan yang baru. Karena memang nggak terasa seiring berjalannya waktu, kita juga sudah mulai beradaptasi. Nah, ngomong-ngomong, saya tadi dengar nih Kak Humairah bahas soal akademik dan non-akademik. Boleh dong berbagi cerita dengan sahabat BK, bagaimana sih pembelajaran di kampus itu, baik itu mengenai tugas-tugasnya atau mengenai ujian-ujian. Nah, kalau mahasiswa itu paling identik ya dengan yang namanya tugas dan ujian itu Kak. Tapi berbicara dengan pembelajaran di kampus itu, kemarin-kemarin nih kita di sekolah masih santai-santai aja, tapi sekarang kita lebih kepada open minded lah Kak. Dan yang mana kita mampu untuk memanage waktu untuk menyeimbangkan antara kewajiban kita di kampus dengan kegiatan yang lain. Nah, poin pentingnya untuk sahabat BK, kita juga harus pintar-pintar untuk mengatur jadwal kegiatan kita nih agar tugas kampus itu dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Nah, untuk sahabat BK, kalau saya pribadi temukan versi terbaik menurut kalian. Kalau dari sisi Kak Minhat bagaimana nih? Pasti punya cerita yang berbeda kan? Seru juga ya Kak kalau pembahasannya bahas mengenai tugas. Kita ketahui kan bahwa setiap tugas-tugas dari dosen itu kan tingkat kesulitannya berbeda-beda. Jadi kalau saya sendiri nih Kak, mulai mengerjakan tugas dari yang tugasnya lumayan mudah diselesaikan, dalam artian bahwa kita yakin bahwa kita cepat menyelesaikan tugas itu,
baru kita pindah ke tugas-tugas yang bisa dibilang tingkat kesulitannya di atas rata-rata. Jadi sambil mengefisienkan waktu, tugas kita juga bisa selesai semuanya seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan Kak Humaira tadi nih, poin pentingnya adalah kita harus pintar-pintar memanage waktu, apapun kegiatannya ya Kak. Sekali, Kak. Iya. Jadi sedikit cerita juga, saya sering melakukan self reward ketika selesai mengerjakan sesuatu, baik itu mengerjakan tugas atau mengerjakan hal-hal lain dan tanggung jawab saya. Jadi self reward itu bukan hanya dalam berbentuk benda ya Kak atau hadiah, tetapi meluangkan waktu untuk diri sendiri itu juga termasuk self reward. Jadi ketika saya memberikan self reward, jadi saya berharap bisa memberikan energi positif dan semangat baru untuk diri saya sendiri. Seperti itu Kak. Jadi saya yakin sahabat BK pasti punya caranya masing-masing, cara yang berbeda-beda untuk memotivasi dirinya sendiri. Wah, hebat sekali nih, Kak. Jadi gini nih, Kak, kita kembali kenalan dengan kampus FIP sebagai lingkungan yang akademis. Nah, untuk sahabat BK, di kampus FIP ini terdiri dari beberapa program studi loh, Kak. Nah, diantaranya itu bimbingan dan konseling BK, teknologi pendidikan TP, administrasi pendidikan AP, pendidikan luar sekolah PLS, pendidikan khusus, yang sebelumnya pendidikan luar biasa. Nah, ada juga pendidikan guru, pendidikan anak usia dini PGPAUD, dan yang terakhir pendidikan guru sekolah dasar PGSD. Nah, sahabat BK, untuk program studi PGSD ini terdiri dari kampus Makassar, kampus Parepare, dan kampus Bone. Ya, betul Kak. Jadi tambahan informasi sedikit nih untuk sahabat BK. Yuk kita kenali istilah-istilah penting yang ada di kampus. Jadi ada yang namanya KTM, Kartu Tanda Mahasiswa. Ada juga yang namanya KRS, Kartu Rencana Studi. Ada juga yang namanya KHS, Kartu Hasil Studi. Jadi sahabat BK jangan sampai kebolak-balik ya. Jadi lanjut, ada juga yang namanya SKS, Satuan Kredit Semester. Dan ada juga yang namanya IPS dan IPK, Indeks Prestasi Sementara dan Indeks Prestasi Kumulatif. Ya, benar sekali, Kak. Nah, ada juga nih istilah lainnya, matkul, mata kuliah. Ada mata kuliah pilihan, ada juga mata kuliah wajib. Ada juga PLP, pengenalan lapangan persekolahan. Ada juga KKN, kuliah kerja nyata. UKM, unit kegiatan mahasiswa. Dan sivitas akademika, yaitu sebutan dari seluruh masyarakat di lingkup perguruan tinggi yang terdiri dari dosen, mahasiswa, karyawan, dan staf lainnya. Nah, Kak Minhat, kalau boleh tahu sudah berapa semester nih kita kuliah online? Berapa ya Kak? Aduh, saya hitung-hitung dulu nih Kak, kok saya lupa ya. Kayaknya kurang lebih 3 semester nih Kak, nggak terasa ya. Wow, 3 semester ya Kak, Ya. lumayan lama juga. Jadi gini nih Kak, berbicara mengenai kuliah online itu pasti tidak terlepas dari sarana pembelajaran yang disediakan dari kampus ya Kak. Nah, sahabat BK, di kampus kita itu ada sarana pembelajaran SYAMOKE. Nah, SYAMOKE itu kepanjangan dari System and Application Open Knowledge. Nah, situs pembelajaran ini Kak digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk memudahkan proses pembelajaran secara virtual. Nah, kalau saya pribadi Kak, ini sangat menarik loh dan sangat dirasakan manfaatnya. Iya, betul Kak, banyak sekali manfaatnya. Nah, terlepas dari itu, kita kuliah online dan belajar daring selama ini, kita pasti berharap situasi kembali normal, supaya kita sebagai mahasiswa dan tentunya sahabat BK bisa merasakan suasana belajar di dalam kelas itu seperti apa. Iya. Pastinya sangat berbeda dan pasti sangat seru sih menurut saya. Nah, untuk itu, untuk semua sahabat BK, tetap sehat dan semangat menjalani semester baru. Challenge diri kalian melakukan hal-hal positif lainnya, dan semoga kalian bisa berkembang sesuai dengan passion kalian di dunia perkuliahan ini. Wah, mantap sekali nih Kak Minhat. Jadi
Kalau bahas PDKT itu nggak ada habisnya sih Kak, apalagi PDKT di kampus nih. Maksudnya PDKT bareng kampus VIP, Kak. Setelah PDKT itu apa ya Kak? Wah, setelah PDKT. Biasanya setelah PDKT itu kita bahas di episode selanjutnya. Stay tune! Pantengin terus ya, jangan sampai ketinggalan di setiap episodenya. Stay tune on Spotify Podcast BK Bincang Kekinian dan akan tayang di YouTube PCBK UNM. Follow Instagram kami di @bureaucollaborators_. See you next time.